Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Sudah 3 hari ini tumpahan oli mencemari perairan konservasi terumbu karang Bangsering Underwater yang ada di perairan Bangsering, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya tempat wisata laut Bangsering Underwater, tumpahan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor yang ada di perairan Selat Bali. Tumpahan oli ini tampak menyebar di perairan Laut Bangsering yang masuk ke wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video amatir yang direkam para pengelola pantai wisata Bangsering Underwater ini, tampak cairan hitam menempel di seluruh bagian bawah kapal-kapal yang biasanya digunakan wisatawan untuk menyeberang ke Pondok Apu yang ada di perairan Selat Bali. Tidak hanya itu, cairan oli pekat ini juga mencemari air laut yang masuk wilayah konservasi terumbu karang yang luasnya sekitar 15 hektar ini. Bahkan sejumlah wisatawan yang datang dan berenang di tempat wisata pantai andalan Kabupaten Banyuwangi ini sempat terkena tumpahan oli ini. Petugas dari tempat wisata ini langsung melakukan pembersihan dengan cara penyemprotan air agar cairan oli ini tidak berada di perairan laut itu. Tumpahan oli ini juga melekat pada jaring-jaring penangkaran ikan di rumah apung. Tempat sejumlah ikan seperti hiu, kerapu, dan juga ikan-ikan hias sengaja dibudidayakan untuk mempercantik objek wisata bahari tersebut. Lengket di tangan. Awalnya 3 hari yang lalu ada tumpahan oli, kurang tahu dari mana, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini udah mengganggu konservasi kita. Karena kita merawat konservasi juga susah, nggak taunya ada limbah-limbah kayak gini. Jadi tumpahan oli itu sangat mengganggu sekali. Gitu ya? Iya. Ini kapan ini, Pak? Tidak diketahui pasti dari mana sumber cairan hitam pekat tersebut. Namun yang pasti, di sekitaran perairan Bangsering tampak kapal-kapal besar yang melintas di Selat Bali, bahkan beberapa di antaranya sedang buang jangkar di tengah laut. Tidak hanya tempat wisata Bangsering Underwater, cairan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor yang ada di perairan Bangsering juga. Akibatnya, sudah 3 hari ini pihaknya tidak bisa menurunkan bibit maupun memanen lobster karena air laut yang tercemar oli. Ya, kita nggak bisa turunin lobster dan nggak bisa angkat. Karena pada saat kita turunin lobster, pasti kena oli yang ada di permukaan laut itu. Begitu juga pada saat kita panen. Begitu kita naik, itu juga akan kena olinya dan itu sangat terpengaruh dengan kesehatannya lobster ini. Pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi terkait untuk turun tangan terkait pencemaran oli di laut yang mengganggu perekonomian dan juga pariwisata Banyuwangi. Selain itu, peristiwa pencemaran oli di laut ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tentunya tumpahan oli ini mencemari perairan konservasi terumbu karang Bangsering Underwater. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi ini. Sudah bersama dengan kami di siang hari ini Bapak Ikhwan Arif, selaku pengelola zona konservasi terumbu karang Bangsering Underwater, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak, ini mungkin bisa dijelaskan awalnya ini tumpahan oli tersebut dari mana, Pak? Untuk awal tumpahan oli kita tidak tahu ya. Yang kita tahu itu tahu di sekitar pantai kita di sekitaran Selat Bali itu banyak aliran-aliran oli, utamanya di permukaan. Nah, setelah kita cek di bawah di dasar laut, coba kita selami, ternyata juga sangat banyak, dan ini tentunya membuat kita sangat kebingungan sebagai pengelola pariwisata karena banyak oli itu nyangkut di keramba jaring kita, di perahu, terus di terumbu karang, bahkan banyak wisatawan ketika sudah siap-siap untuk snorkeling dan diving, dan ketika mau nyebur atau mau menyelam ternyata banyak oli, akhirnya mereka langsung balik kanan, langsung pulang gitu. Pak Ikhwan, ini kan sudah masuk hari keempat proses pembersihan ini. Usaha apa saja Pak yang dilakukan dalam melakukan pembersihan ini selain menyemprotkan air ke
lokasi tersebut, Pak? Selain menyemprotkan air, ada beberapa cara yang kita lakukan ya. Yang paling utama kita ini lebih fokus kepada penyelamatan terumbu karang yang sudah kita tanam bertahun-tahun, di mana oli ini juga nyangkut di permukaan terumbu karang, di ujung-ujung terumbu karang, sehingga ini coba kita bersihkan dulu dengan menggunakan kain, terus ada yang menggunakan busa gitu. Ternyata efeknya juga tidak begitu bagus karena oli ini berbeda dengan lumut atau berbeda dengan sedimen baik dari tanah atau yang diakibatkan oleh banjir, yang dimana kita dalam merawat dan membersihkan terumbu karang dari sedimen lumpur itu hanya dengan cara mengipas-ngipas sedikit itu sudah lepas lumpurnya. Tetapi berbeda dengan oli ini sangat melekat kuat di terumbu karang sehingga kita memerlukan kain atau seperti busa itu untuk membersihkan gitu. Tetapi hasilnya saya lihat juga yang dilakukan oleh teman-teman tidak begitu maksimal gitu. Baik, jadi Pak, mungkin yang kita harapkan upaya pencegahan lah ya, atau mitigasi di mana ini asalnya dari mana. Kalau mungkin dilihat dari foto citra satelit mungkin akan terlihat di mana oli ini keluar, sumbernya dari mana, arahnya juga dari mana, sehingga kita bisa mencoba untuk minimal mitigasi bagaimana ini tidak terulang kembali gitu. Karena kalau sudah terlanjur seperti ini, apalagi di laut itu kan berbeda dengan di daratan ya. Kalau di daratan di titik koordinat tertentu misalnya ada tumpahan minyak, maka dia hanya akan menyebar di daerah itu saja. Tetapi kalau di laut, di mana setiap jam, setiap hari arus laut itu selalu berubah-ubah, apalagi di Selat Bali ini sehari akan ada 3-4 gerakan arus yang berubah. Contoh kalau pagi ya, arus itu bergerak ke utara, terus agak siang sedikit bergerak ke selatan. Ini sangat mempengaruhi penyebaran dari limbah oli ini. Jadi ketika arus ke utara ya limbah olinya juga ikut ke utara. Apapun yang ada di sana pasti akan terkena dampak, entah itu terumbu karang atau apapun. Begitu juga ketika arus berubah ke selatan, maka olinya juga akan ikut bergerak searah arus ke arah selatan. Baik, Pak Ikhwan, untuk dampak dari kunjungan wisatawan sendiri, hingga saat ini seperti apa, Pak? Kalau untuk dampak secara langsung ya tidak mengurangi kunjungan, karena banyak wisatawan yang masih tidak mengetahui informasi ini gitu. Tetapi di mana mereka yang harusnya banyak melakukan aktivitas seperti snorkeling, diving, terus kemudian seperti anak-anak pelajar yang main air di tepi pantainya, itu hari ini sudah sangat jarang kita lihat. Jadi banyak tamu tetap yang datang ke tempat kami tetapi tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan snorkeling, tidak melakukan diving, tidak melakukan aktivitas main-main di pinggir pantai. Karena kemarin ada satu rombongan dari anak TK di mana? Di Jember ya, dari kabupaten sebelah. Itu kaos olahraganya ketika mandi di main-main di air laut di pinggir, kaos olahraganya langsung ketika naik langsung banyak olinya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ikhwan telah terhubung bersama kami. Tentunya kita berharap semoga penyebab dari tumpahan oli ini bisa segera diketahui sehingga adanya mitigasi dan hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Ikhwan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sama-sama.